Di periode 2020-2021 dengan tema menilik sebab banjir bandang Lombok Utara. Nah, pembukaan sebagaimana itu berlangsung, adapun rules kegiatan diletasi pada hari ini. Jadi mohon kepada peserta untuk mendengarkan rules kegiatan pada hari ini. Yang pertama adalah peserta diharap mendengarkan pemaparan materi dengan baik. Yang kedua adalah ID peserta harus menggunakan nama asli. Dan yang ketiga adalah peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau memute selama pemaparan materi berlangsung. Dan yang keempat adalah peserta diwajibkan mengisi absen yang akan disebarkan oleh panitia dilatasi pada room chat. Dan kelima adalah pada sesi ask and answer atau diskusi, peserta dipersilakan untuk bertanya dengan menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung, dan ataupun menggunakan fitur room chat untuk mengajukan pertanyaan apabila jaringan mengalami permasalahan. Dan yang terakhir adalah pada sesi penutup, peserta disarankan untuk menyalakan kamera sebagai dokumentasi kegiatan. Sebelum melangkah ke pemaparan materi, mari kita mengenal terlebih dahulu pemateri kita pada hari ini. Pemateri pertama dengan tema menilik sebab banjir bandang Lombok Utara akan dibawakan oleh Bapak Andang Suryana Soma, Sarjana Kehutanan MP PhD yang lahir di Makale tanggal 25 Maret pada tahun 1978. Beliau adalah Kepala Laboratorium Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin. Berikut ada informasi pemateri. Beliau lulus pada tahun 2001 di Universitas Hasanuddin Makassar dengan jurusan Kehutanan dalam jenjang S1. Beliau juga lulus pada tahun 2004 di Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar dengan jurusan Program Studi Konsentrasi Kehutanan pada jenjang S2. Dan pada tahun 2018 beliau lulus di Kyushu University Fukuoka, Jepang pada jurusan Agro-Environmental Science di jenjang pendidikan S3. Adapun organisasi beliau yang beliau masuki dari beberapa tahun sampai sekarang, yaitu pada tahun 2015 beliau masuk dalam Society of Erosion Control Engineering di Jepang, 2013 Formdes Sulawesi, 2014 Masyarakat Konservasi Tanah dan Air, 2014 Komunitas Manajemen Hutan Indonesia, dan pada 2012 Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia. Adapun informasi lebih lanjut terkait pemateri kami akan share di kolom room chat agar teman-teman dapat mengetahui lebih lanjut mengenai pemateri. Saya rasa itu untuk pemaparan biodata pemateri. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi oleh Bapak Andang Suryana. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Kegiatan Sinlitasi ya, apa? Dilatasi, Pak. Ya, dilatasi ya, dilatasi, kemudian para peserta sekalian, saya panggil adik aja ya, supaya saya juga agak muda ya kelihatannya. Iya. Oke. Adik-adik sekalian, hari ini mungkin saya akan coba mempresentasikan, tapi mungkin ini presentasi ulang saya dari tanggal 20 Juni, mungkin yang pernah dulu ikut ya. Ini adalah mengenai melihat bagaimana sih sebenarnya kondisi kejadian banjir bandang yang terjadi di Lombok Utara. Ya, saya mudah-mudahan agak hang sebentar ya. Sebentar dulu. Oke. Lagi maaf ada
kesalahan teknis sedikit. Kalau banyak yang terbuka mungkin sendiri. Ya, bentar, dikit lagi. Bentar, saya simpan. Lagi, bentar. Oke. Saya dari depan aja ya. Oke, mungkin materi saya adalah bagaimana mendidik kajian banjir bandang untuk Kota Masamba Utara ya. Jadi banjir bandang yang terjadi di Masamba ini sebenarnya ada beberapa komponen yang bisa kita lihat nantinya. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui sebenarnya apa sih sebenarnya banjir bandang itu ya. Supaya bisa kita melihat banjir bandang itu penyebabnya apa. Dalam beberapa definisi, ya, misalnya dalam Wikipedia menyatakan bahwa banjir bandang atau air bah adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, ya, menggenang dan mengalir deras, menghanyutkan benda-benda apa saja yang ada di depannya, termasuk apabila ada rumpun kayu atau sawit dan sebagainya yang ada di depannya akan terbawa secara bersamaan dengan air tersebut. Kemudian berdasarkan pada definisi BNPB, ya, banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Jadi ada bendung-bendung alami yang terbentuk sehingga setelah tidak kuat akan menyebabkan air dalam jumlah besar terjadi dan dia bergerak dari hulu hingga hilir. Untuk memberikan gambaran sedikit tentang definisi tadi, kita bisa lihat ini adalah contoh animasi ya. Ini adalah contoh animasi yang dibuat pada tahun 2009 ya, diupload pertama ya oleh Kohar Koko ya, ini Desember. Ini dia mencoba bagaimana menggambarkan tentang bagaimana air bah itu terjadi ya. Ini dibuat untuk animasi di Jepang kemarin. Jadi ini dia gambarkan bahwa kejadian banjir bandang itu biasa disebabkan oleh pertama adanya longsor. Longsor ini penyebabnya bisa saja ada gempa yang terjadi pada daerah tersebut atau intensitas curah hujan yang tinggi yang menyebabkan terjadinya longsor. Jadi ini dia gambarkan hanya salah satu ya longsor yang besar yang menutup alur sungai tersebut sehingga dia menjadi bendungan alami ya. Jadi ini dia coba gambarkan ya. Jadi setelah ini dia akan membendung air yang melewati alur tersebut. Jadi dengan intensitas curah hujannya yang tinggi, kemudian bendungan ini pasti tidak kuat untuk menahannya nantinya. Sehingga dia akan membuat alur sedikit demi sedikit sehingga pada saat dia tidak tahan, bendungan alami ini akan jebol oleh kekuatan energi air tersebut ya. Jadi apabila ini terjadi jebol, maka terjadilah yang disebut sebagai air bah ya. Jadi apapun yang ada di depannya dia akan bawa bersama dengan air tersebut.
Dan apa yang terjadi misalnya kita ada dalam sini itu hancur kita ya. Karena di sini ada batu, ada pasir yang bergulir bersama dan dia berupa parut nantinya. Jadi kalau dia kayu pasti kulitnya akan habis. Sehingga hasilnya itu kayak gelondongan nanti ya. Ini apabila dia sudah pada daerah datar ya. Bisa percepat saja supaya jadi dia apapun yang dia bawa lewati itu dia akan menjadi dia akan terbawa dalam banjir bandang tersebut. Oke. Kemudian untuk lebih memahami lagi tentang banjir bandang, karena kita tahu bahwa banjir bandang itu adalah kita harus melihat konsep tentang ekosistem daripada suatu wilayah. Konsep ekosistem yang paling dekat dengan banjir bandang itu adalah dengan konsep daerah aliran sungai. Ya, ada hulu, tengah, dan hilirnya. Apa sih sebenarnya daerah aliran sungai? Ya. Jadi daerah aliran sungai berdasarkan PP 37 tahun 2012 ya adalah suatu wilayah daratan. Jadi ini adalah wilayah daratan yang merupakan kesatuan sungai dan anak sungainya. Jadi di situ ada sungai utama dan anak sungainya ya yang berfungsi untuk menampung, menyimpan dan mengalirkan air. Jadi dia menampung dan menyimpan dan mengalirkan air yang bersumber dari curah hujan. Jadi kalau misalnya dia hujannya berada di sebelah bukit ini, berarti dia bukan batas daerah aliran sungainya. Kemudian akhirnya nanti dia akan mengalir ke danau dan ke laut secara alami. Di mana batas daripada daerah aliran sungai itu adalah pemisah topografi ya. Biasanya sampai pada daerah yang dipengaruhi aktivitas daratan. Makanya dibawa sampai dekat pantai itu masih termasuk daerah aliran sungai. Kemudian hal yang penting dalam suatu das itu, di dalam das itu ada lagi namanya subdas ya. Jadi subdas misalnya kita anggap ini sebagai subdas A ya. Tentu misalnya di sini debit airnya besar, dia akan berpengaruh pada subdas ini saja sampai daerah hilirnya yang di bawah ini. Kalau di sini besar debit airnya, di sini akan berbeda debit airnya nantinya, ya. Ini bisa kita lihat. Mungkin di sini bagus vegetasinya, berarti nanti pada saat musim kemarau debit airnya ini masih bagus. Di sini dia agak terbuka, berarti tidak ada air yang tersimpan dalam tanah, mungkin debit airnya akan berbeda. Sehingga konsep pengolahan das itu secara keseluruhan, ada juga konsep pengolahan das secara subdas. Jadi ini tidak akan daerahnya kalau kita lihat dari konsep daerah untuk konsep daya air yang dia tampung. Sehingga misalnya di sini terjadi longsor kemudian menutupi badan sungai, kemudian dia menjadi genangan, pasti airnya itu tidak akan lompat ke sebelah ya, karena ada pemisah topografi. Kecuali dia melebihi daripada batas topografi ini, bisa dia melewati ke sebelah. Itu yang perlu kita pahami kalau sebelum kita melihat bagaimana sih sebenarnya banjir bandang yang terjadi di Luwu. Kalau kita lihat keadaan lokasinya ya di Luwu Utara itu, daerah kejadian banjir bandang itu adalah pada daerah aliran Sungai Baliase ya. Kemudian subdas yang langsung masuk ke dalam kota itu adalah daerah tangkapan air Sungai Maipi atau Sungai Kula, atau biasa masyarakat di bawah bilang Sungai Masamba karena dia melewati kota Masamba. Kemudian yang di sebelahnya itu adalah ada daerah tangkapan air Sungai Rada ya. Ini bisa kita lihat. Jadi dua ini yang menjadi catchment area yang menjadi terjadinya banjir bandang di Luwu Utara. Jadi kita harus lihat dulu konsep daerah tangkapan sungainya. Mungkin kalau kita lihat ya secara keseluruhan ini, yang di sebelahnya ini juga adalah daerah tangkapan air dalam das Baliase, tapi dia Sungai Baliase yang ini ya. Ini bisa kita lihat. Jadi ini tidak mempengaruhi kejadian banjir yang ada di Masamba kemarin.
Jadi itu kita sudah pahami tentang konsep daerah dan yang menjadi kajian kita untuk melihat bagaimana banjir bandang daerah tersebut. Kemudian dari segi tutupan lahan, ya ini tutupan lahan kami coba memperbaiki dengan data Citra Spot tahun 2019. Ternyata kalau kita lihat di wilayah tersebut, ini adalah catchment area Maipi, ini adalah catchment area Rada. Pada hulunya itu adalah hutannya itu masih bagus, ya. Secara persentase, hutannya itu masih di atas 65% kondisi hutan untuk daerah tersebut. Kemudian dari segi geologi, di lokasi ini, dia didominasi sekitar 75% granit Kambuno, di mana granit Kambuno secara geologi itu, dia adalah masih dalam tahapan, belum mengalami pelapukan sempurna. Sehingga granit Kambuno ini berupa pasir kuarsa, di mana pada saat air masuk ke dalam tanah itu dia mempunyai daya infiltrasi air masuk dalam tanah itu sangat cepat, sehingga misalnya terjadi curah hujan yang sangat tinggi, maka akan cepat mencapai daerah kedap air pada tanah tersebut. Kemudian ini adalah peta kawasan hutan, ya. Memang yang kuning ini adalah hutan produksi, kemudian yang hijau ini adalah hutan lindung. Kalau kita lihat dari fungsi kawasannya itu yang diharuskan bahwa dia mempunyai kawasan hutan lebih dari 30%, kalau kita lihat ini masih sekitar 31. Antara ditambah hutan lindung ditambah dengan hutan produksi ada 31%. Jadi dari segi status kawasan dia masih bagus pada daerah tersebut. Ya. Kemudian di awal-awal kejadian banjir bandang di situ banyak yang mengatakan bahwa banjir bandang di situ adanya illegal logging pada daerah hulu, adanya konversi lahan pada daerah hulu. Tapi kalau kita lihat tadi dengan gambaran itu bahwa ternyata misalnya ini adalah isu yang awalnya, ya. Isu awalnya bahwa penyebab banjir bandang itu adalah kejadian pembuatan areal sawit, ya. Kemudian yang ini bisa dilihat kayak gini, ya. Jadi ini dari sumber-sumber WA, ini dari Google Earth. Kalau kita lihat foto ini adalah foto sebelum tahun 2019, itu bisa di-trace di Google Earth, ya. Coba kita lihat sih sebenarnya. Ini adalah citra yang dari spot 6 dari 8, ya. Pada saat itu kejadian di situ kebetulan kami ikut di dalam respon Luhuk dalam Inraja 8, ya. Ada Unhas, UGM dan IPB dan 8 sendiri. Waktu itu ini adalah 5 April tahun 2019 citranya. Kalau kita lihat, hutannya ini masih bagus, ya. Hutannya ini masih bagus. Yang ini adalah lokasi yang gambar tadi, ya. Yang ini, ya. Yang ini adalah lokasi yang gambar tadi. Ternyata catchment area yang ini itu tidak masuk ke dalam kota, yang di sini adalah kota. Jadi tidak langsung kena ke dalam kota. Dan dari fakta di lapangan ini, lokasi ini sudah hijau ini, ya. Nanti kita akan lihat pada citra berikutnya. Ya, jadi isu-isu bahwa ini adalah penyebabnya ternyata bukan ini yang penyebabnya. Kemudian apa sih sebenarnya penyebabnya? Ternyata dari info waktu itu sebelum pada kejadian itu, teman-teman di Indonesia Mapping Community waktu itu yang kebetulan tinggalnya di luar, dia mendapatkan hal-hal yang begini yang terjadi. Ternyata longsor-longsor itu banyak terjadi pada daerah tersebut, sehingga membawa sedimentasi yang bisa kita lihat kayak begini pada daerah tersebut. Ternyata penyebab banjir yang kita lihat itu adalah satu gambaran bahwa adalah longsor. Kemudian kita akan lebih lanjut, kenapa sih longsor itu terjadi? Berdasarkan data curah hujan, ya, pada bulan Juni 2020, curah hujan pada daerah ini adalah lokasinya, itu dia
di atas 300 mm per hari. Kemudian pada saat data perakiraan curah hujan untuk dasar yang kedua, ya, dia curah hujannya tidak terlalu tinggi. Tapi ada informasi dari 8 klimatologi 8 mengatakan bahwa pada saat waktu tersebut, ya, daerah di tengah atau Luwu itu dia ada namanya curah hujan bulan basah. Jadi memang dia itu kemarau basah, ya. Memang dia waktu itu adalah musim kemarau, tapi dia itu curah hujannya sangat tinggi, ya. Curah hujannya tinggi pada daerah tersebut. Jadi ada anomali-anomali yang terjadi. Kemudian kami coba mengambil data curah hujan harian, ya. Ini berdasarkan data satelit Meratu, ya, untuk melihat curah hujan harian dari Mei sampai dengan Juli, ya. Itu ternyata curah hujannya itu hujan selama 3 bulan pada daerah lokasi tersebut, ya. Curah hujan yang paling tinggi itu pada bulan 6 tanggal 6, ya. Bulan 6 tanggal 6 sekitar 117, ya. Jadi kejadian yang banjir bandang yang terjadi di Luwu Utara itu adalah bukan hanya terjadi pada saat itu saja. Karena kalau kita lihat curah hujan pada daerah ini tidak terlalu tinggi, tapi ada informasi waktu itu dari stasiun Salulemo mengatakan bahwa curah hujan pada daerah tersebut itu sekitar 300 mm per hari. Apa artinya 300 mm per hari? Yaitu kalau misalnya daerah ini dianggap datar, ketinggian air dalam satu hari itu adalah sekitar 30 cm. Jadi bayangkan kalau dia menyatu pada daerah hilir, berapa sih sebenarnya akan habis daerah tersebut. Kemudian dari data ini adalah Citra Landsat, kami coba mengambil ini bersama dengan Indonesia Mapping Community waktu itu, mengambil data Citra Landsat dari April sampai dengan Juli. Lokasinya adalah dia di sini, ini bisa kita lihat. Ini adalah selalu berawan yang kita lihat, kemudian ini masih berawan, kemudian wilayah ini masih berawan, kemudian masih berawan, ya, ini berawan, apalagi mendekati bulan Juli. Apa sih sebenarnya kalau dia misalnya di sekitarnya itu sudah tidak berawan dan dia berawan, ini menyatakan bahwa daerah tersebut itu mengalami penguapan yang sangat tinggi pada daerah tersebut. Kenapa dia mengalami penguapan yang sangat tinggi? Karena daerah tersebut dia itu sudah memiliki uap air yang sangat banyak sehingga dia harus melepaskan uap air tersebut, ya. Kenapa dia juga hanya daerah-daerah ini yang hampir, kalau kita lihat, ini dia mempunyai awan yang banyak karena daerah ini yang mempunyai tekanan yang rendah. Karena daerah ini yang masih mempunyai hutan, ya, yang hutan pada daerah dataran tinggi, ya, dibanding dengan yang sekitarnya. Ini adalah Seko, ya. Jadi uap air dari Seko dia ke sini, uap air dari ini ke sini, kemudian dari bawah yang lahannya udah dibuka oleh masyarakat, ya, sagunya udah dikonversi, dia juga mengarah pada lokasi tersebut. Sehingga uap air itu akan berkumpul pada daerah tersebut, ya. Kemudian didukung lagi dengan faktor geologi, ya, yang granit yang hampir sekitar 75% itu berada pada daerah tersebut. Sehingga kalau kita lihat ini adalah Citra 2019, kemudian ini adalah kejadian pada lokasi, ya. Ini adalah kalau kita lihat ini adalah longsor yang terjadi pada daerah hulu yang tadi. Ya, ini bisa kita lihat. Kenapa sih sebenarnya terjadi longsor, ya? Oke. Dari citra tadi udah kita lihat bahwa semua awan itu dia bergeraknya pada hulu daerah aliran sungai ini, ya. Hijau gini, ya. Dia bergerak pada hulu daerah aliran sungai ini. Kemudian kita lihat geologinya tadi dia adalah granit yang belum mengalami pelapukan sempurna
sehingga tanahnya itu berupa pasir kuarsa, sehingga pada saat curah hujan yang tinggi, airnya itu sangat cepat masuk ke dalam tanah, terinfiltrasi, ya. Pada saat dia jenuh, ya, dan air mencapai daerah batuan, ya, daerah batuan yang kedap air, itu akan dibasahi oleh air tersebut sehingga dia menjadi medan gelincir. Sehingga dengan terjadinya medan gelincir itu, tanah itu akan terjadi longsor. Ini yang kita lihat. Jadi daerah-daerah ini, ya, airnya itu sudah berkumpul di situ, kemudian dia membentuk medan gelincir. Dan kenapa terjadinya itu kalau kita lihat ini, kenapa terjadinya pada daerah yang berhutan? Dia terjadi pada daerah berhutan karena dia hutan itu dengan terjadinya gelincir menjadi beban bagi tanah tersebut, sehingga terjadi sliding yang biasa kita lihat. Jadi terjadi longsor pada daerah tersebut. Kemudian kenapa dengan longsor ini akan menyebabkan banjir bandang? Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa banjir bandang itu adalah salah satu penyebabnya adalah misalnya dia tertutupnya badan sungai ini, ya. Tertutupnya badan sungai ini yang menyebabkan tertampungnya air, sehingga pada saat dia tidak kuat lagi, ya, sehingga dia menyebabkan menyebabkan terjadinya pergerakan air yang bersama dengan material-material dan membawa semua apa yang ada di depannya, ya. Ini juga yang ini tadi adalah hulu Sungai Rada, ya. Kemudian ini adalah hulu Sungai Maipi, kondisinya adalah dia begini, ya. Ini bisa kita lihat, ya, longsor-longsornya. Kalau misalnya saya coba lihatkan supaya dia akan kelihatan. Bisa kita lihat ini adalah longsor yang terjadi pada daerah tersebut, ya. Jadi hampir semua di hulunya, ya. Kenapa terjadi longsor juga? Yang perlu kita perhatikan adalah karena suatu lahan itu mempunyai daya dukung yang terbatas, sehingga pada suatu ketika itu dia akan pasti mengalami masalah apabila daya dukungnya itu melebihi. Jadi ini adalah daya dukungnya itu terbatas karena curah hujan yang sangat tinggi, sehingga misalnya dia hanya bisa menampung 100 mm, tapi curah hujan yang masuk pada daerah tersebut itu sudah di atas 100 mm, yaitu sekitar 300 mm, sehingga daya dukung lahan itu tidak kuat lagi, sehingga terjadi longsor pada daerah tersebut. Jadi ini bisa kita lihat, ini adalah foto-foto di lapangan, ya, kejadian di lapangan longsor yang terjadi. Jadi kalau kita lihat memang tanahnya ini sangat jenuh dengan air, ya, sehingga dia membentuk medan-medan gelincir. Ini bisa kita lihat di gambar-gambar. Ini adalah foto-foto drone yang kejadian di lapangan. Kalau orang berpikir ini ada illegal logging, bagaimana orang mau menebang pohon dari sini, ya, sampai dia kayak lahan ini kayak dicakar-cakar, ya. Ini adalah menurut info yang orang ini perjalanan sekitar 3 hari sampai pada lokasi yang ini. Ya. Jadi bayangkan kalau kalian ingin mengambil kayu sampai pada lokasi yang ini. Kemudian ini lokasinya, kemudian ini juga sudah dekat dengan daerah hilir, ya, di Maipi ini. Ini adalah kita lihat sudah sampai pada dasar-dasar batu, ya, yang granit ini. Begini kalau dia sudah matang, dia belum terbawa, ya. Tapi kalau dia ini berupa pasir, dia akan bawa semua. Ini bisa kita lihat. Oke, kemudian waktu itu saya mencoba mendigitasi berapa sih sebenarnya titik-titik longsor yang ada pada lokasi tersebut. Berdasarkan hasil digitasi saya, jumlah longsor pada dua tangkapan air tersebut, pada dua sungai itu ada sekitar 401 yang sempat saya digitasi. Karena ada beberapa awan yang menutupi sehingga tidak bisa digitasi. Luasannya itu secara untuk dua dimensinya itu sekitar 159 hektar. Jadi bagaimana kalau tanah semua 159 hektar itu turun ke sungai, kalikan saja misalnya tingginya itu 10 meter,
ya, karena kejadian ini adalah kalau saya lihat karena faktor geologi dia itu adalah deep landslide, ya, longsor dalam, ya. Jadi dalam longsor itu ada dua, ada shallow landslide sama deep landslide. Kejadian yang di Masamba ini adalah dia itu deep landslide karena faktor geologinya. Kemudian biasa kita lihat ada yang shallow landslide. Shallow landslide ini disebabkan karena banyaknya perubahan penggunaan lahan atau alih fungsi lahan, sehingga dia dalamnya itu paling tinggi biasa sampai 6 meter. Tapi kalau dia sudah lebih besar itu dia adalah deep landslide sampai kelihatan batuan induk daripada tanah tersebut. Jadi kejadian longsor ini yang terjadi pada hulu, sehingga longsor ini yang berkumpul kemudian masuk ke dalam sungai dan dia masuk ke alur sini. Ya. Kemudian ini adalah kejadian longsor di hulu. Saya mencoba menganalisis, ya, faktor apa sih sebenarnya biofisiknya, ya, yang paling berpengaruh terhadap terjadinya kejadian longsor, ya. Jadi saya coba menganalisis dengan menggunakan analisis frekuensi rasio, dengan menggunakan analisis spasial yang berbasis pada raster, ya, melihat bagaimana tentang kejadian longsor. Jadi ini berdasarkan eviden yang terjadi pada longsor tersebut, ya. Dari hasil analisis saya menunjukkan bahwa kejadian yang paling mempengaruhi dalam terjadinya longsor, ya, selain curah hujan yang sangat tinggi pada daerah tersebut dan geologi, adalah kelerengan, ya, karena dia mempunyai frekuensi yang sangat tinggi, itu terutama pada kelerengan di atas 40 derajat, ya. Jadi ini sangat mempengaruhi. Kemudian dia masuk pada jarak ketinggian tempat, ya. Jadi ketinggian tempat yang berpengaruh itu pada ketinggian tempat lebih besar dari 500 sampai 1250, ya, itu yang berpengaruh. Jadi dia kejadian longsor pada daerah hulu itu dia berada pada kelerengan yang lebih besar dari 40 derajat yang paling parah pada daerah tersebut. Jadi ini adalah faktor-faktor yang saya gunakan, ada tutupan lahan, ya, dan kejadian longsor ternyata juga itu pada daerah hulunya itu adalah pada hutan rimba, pada areal yang berhutan. Awalnya juga saya berpikir kok area berhutan itu longsor. Ternyata dengan faktor geologi yang demikian itu dan curah hujan yang sangat tinggi, hutan itu menjadi beban bagi terjadinya longsor. Yang seperti saya jelaskan tadi bahwa faktor geologi yang granit tersebut yang belum mengalami pelapukan sempurna dan didominasi oleh pasir kuarsa itu menjadi dengan curah hujan yang tinggi dan ada daerah terbuat daerah slide-nya, longsornya, sehingga vegetasi yang di atasnya itu atau pohon yang di atasnya itu menjadi beban sehingga mempercepat terjadinya longsor. Jadi ini adalah yang kita lihat. Kemudian kalau kita lihat satu persatu bahwa semakin kejadian longsor yang terjadi di sana itu yang mulai signifikan bahwa itu adalah penyebab terjadinya longsor ada itu yang lebih besar daripada 20 derajat. Ini bisa kita lihat. Jadi dia rata-rata yang ada di sini, ya. Ini adalah peta rasio kejadian longsornya. Yang warna merah itu yang sangat berpengaruh terjadinya longsor. Kemudian ketinggian tempat, ini bisa kita lihat dari hasil analisis tersebut. Kemudian penutupan lahan, ternyata hutan itu sangat berpengaruh pada saat terjadinya longsor, ya, karena curah hujan yang sangat tinggi sehingga daya dukungnya itu berkurang. Jadi dia kalau dari tutupan lahan dia ini disebut ada dua, di pinggir sungai dan di hutan. Kenapa di pinggir sungai? Karena banjir bandang itu juga menyebabkan longsor kiri kanan sungai, ya. Sehingga dari hasil analisis ini dilihat bahwa ternyata pinggir sungai juga itu banyak terjadi longsor karena di situ di pinggir sungai itu dia kelembabannya sangat moisture content-nya sangat tinggi, ya, dia sangat
lembab sehingga dia mudah terjadi longsor dibanding dengan yang lebih jauh dari situ. Kemudian dari arah lereng, ini bisa kita lihat satu persatu, ternyata yang mengarah ke selatan itu, dia itu yang paling tinggi, karena daerah aliran sungainya ini, alurnya itu adalah dari utara ke selatan. Biasanya dalam konsep longsor itu biasanya dilihat dari arah sungainya, biasanya itu yang sangat berpengaruh. Kemudian dari kurvatur, ya, ternyata yang cembung itu yang sangat tinggi mengalami longsor, ya. Kalau datar itu tidak signifikan karena dia itu di bawah 1 frekuensinya. Kemudian kerapatan sungai, ya, yang mempunyai jadi semakin rapat sungai itu semakin berpengaruh terhadap kejadian longsor. Kemudian faktor geologi tentu granit yang sangat berpengaruh terjadinya longsor, ya. Karena longsor di bawah ini tidak ada kelihatan berdasarkan data yang sempat kami digitasi. Jadi dari situ kami coba membuat peta kerawanan daerah tersebut. Jadi diharapkan nantinya jangan ada perubahan penggunaan lahan pada daerah sini, sehingga ini akan mengurangi terjadinya longsor yang berikutnya. Walaupun memang ada kemungkinan akan terjadi longsor yang daerah tersebut, sehingga yang perlu diperhatikan adalah sempadan sungai ini. Jangan sampai yang dulunya masyarakat tinggal di sini mau tinggal lagi di situ. Karena di atas ini kayak bom waktu masih ada sebenarnya potensi-potensi akan terjadinya longsor, kemudian bisa banjir lagi, dan masih ada potensi di alur sungai ini sedimentasi yang ditinggalkan dari hasil kejadian kemarin. Jadi dari situ kami bisa menyimpulkan bahwa kejadian banjir bandang di daerah tangkapan air Rada dan Maipa atau Pula ya dominasi adalah kondisi alam. Jadi bukan perubahan penggunaan lahan sebenarnya. Jadi daya dukung lahan yang sudah melebihi kapasitasnya dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi sehingga itu mempengaruhi faktor-faktor geologi, kelerengan, tempat ketinggian tempat, ya, kerapatan sungai dan pola alirannya juga yang dendritik. Kalau curah hujan satu kali akan bersamaan tiba pada titik yang sama secara cepat sehingga pola aliran yang dendritik ini kecenderungan memang sungai itu akan mengalami banjir bandang, apalagi dengan geologi yang sudah kita gambarkan tersebut. Kemudian juga perlu diperhatikan perubahan fungsi kawasan pada daerah hulu untuk mengembalikannya mungkin lebih banyak ke fungsi kawasan lindung. Ya. Fungsi kawasan lindung maksudnya adalah dia berfungsi untuk melindungi wilayah di bawahnya. Ya. Misalnya menjadi kawasan hutan lindung. Kemudian perlu penataan sempadan sungai untuk menghindari kejadian susulan. Ini yang sangat penting. Ikutilah PP 32 tentang lingkungan hidup, tentang sempadan sungai, berapa harusnya kalau sungai kecil, sungai besar, dan sebagainya. Saya kira terima kasih. Ya, itu yang sempat saya gambarkan. Kemudian mungkin ada sedikit, ada ya, ini adalah contoh. Kebetulan tahun 2017, banjir bandang yang sama, saya lihat mirip sekali kejadiannya yang terjadi dengan di Luwu. Ya. Ini kayu-kayunya ini kayak dikupas ya. Dulu juga bentuk kayunya dia begini gelondongan. Kenapa dia dikupas? Karena pada saat banjir bandang itu dia turun bersamaan dengan batu dan pasir kuarsa. Kita tahu kalau pasir kuarsa itu dia kayak parut ya. Sehingga dengan kecepatan air dari atas itu pasir kuarsa itu akan memarut semuanya. Jadi apapun yang bentuknya agak lunak itu akan bisa diparut. Dan ini adalah kejadian di Jepang dan mirip ini. Ini ya, kalau misalnya ada rumah dia akan tertimbun kayak gini. Longsornya juga kayak gini, yang kita gambarkan kayak tadi. Oke, ini kebetulan saya yang baju merah yang paling belakang nih. Yang depan ini teman seleb saya, gitu. Junior saya semua yang. Oke, ini analisisnya hampir mirip ya. Kelerengan di atas 40, kalau elevasinya dia di daerah dataran rendah. Kemudian ini gambarannya, ya. Ini hampir mirip dengan yang tadi. Oke, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Silakan moderator. Ya. Wah, terima kasih Pak atas pemaparan yang cukup baru bagi kami, karena mungkin isu-isu yang tadi Bapak jelaskan itu sangat relate dengan apa yang terjadi saat ini. Contohnya isu mengenai penggundulan hutan untuk sebagai lahan kelapa sawit itu relate sekali Pak, karena isu itu berkembang di kalangan mahasiswa sebagai tim penganalisis kejadian di Luwu Utara itu Pak. Terima kasih atas informasinya Pak. Sama-sama. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Bagi teman-teman, seperti yang ada di rules kegiatan hari ini, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mengajukan pendapat, boleh menggunakan fitur raise hand dan akan dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan langsung, ataupun menggunakan fitur room chat untuk mengajukan pertanyaan. Jadi kepada teman-teman peserta dilatasi pertama ini dipersilakan. Iya, bagi teman-teman. Ya, silakan gunakan fitur raise hand, atau bisa ketik di room chat. Pak, mungkin sambil menunggu pertanyaan, mungkin bisa diskusi mengenai permasalahan yang tadi Pak, mengenai kan Bapak sebagai tim penganalisis bencana di Luwu Utara nih Pak? Iya, ya, tim kajian banjir Sulawesi Selatan juga. Oh iya. Oh iya, silakan dari Muhammad Fadil Fajar. Dipersilakan untuk bertanya. Interaktif boleh kok. Oh iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang permasalahan yang terjadi di Luwu Utara. Kebetulan saya berasal dari Luwu Utara. Terkait bagaimana terkait isu yang tersebar tersebut, katanya ada pengalihan lahan, tapi sudah disanggah tadi dengan fakta-fakta yang ada, yaitu dengan terjadinya longsor. Tapi saya juga sempat lihat beberapa kali ketika saya ke Masamba, saya melihat beberapa kayu-kayu yang dibawa oleh banjir tersebut sepertinya seperti memang sudah rapi, berarti kayak sudah ditebang duluan begitu. Apakah itu bagaimana? Apakah itu memang ada kaitannya dengan itu? Apakah terjadi penebangan atau hanya memang pure longsor dan curah hujan yang memang tinggi? Dan pertanyaan saya yang kedua terkait dengan bagaimana peran pemberi informasi tentang bencana ini, karena sebelumnya di Masamba itu sendiri, sebelum terjadi banjir bandang ini, sudah terjadi beberapa kali banjir di wilayah Masamba itu dalam kurun beberapa minggu sebelumnya. Jadi apakah tidak ada pemberi informasi yang jelas, valid tentang akan ada banjir seperti ini? Karena banjir seperti ini, banjir di Masamba ini terjadi pada saat tengah malam, pada saat semua orang sedang berada di rumahnya. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kira pertanyaannya bagus sekali dari saudara Fadil Fajar. Ya, mungkin saya dari belakang ya tentang peringatan dini. Memang kita di Sulawesi Selatan pada umumnya hanya beberapa tempat yang mempunyai early warning system, ya, peringatan dini. Kayak misalnya contohnya Bendungan Bili-Bili, dia mempunyai early warning system, ya. Tapi di Luwu Utara sebenarnya di situ belum ada early warning system, karena
mungkin secara awalnya itu memang belum direncanakan untuk perencanaan early warning system. Tapi harusnya setiap sungai itu nantinya akan dibuatkan tentang early warning system. Sehingga dari peringatan tersebut itu bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan evakuasi ke daerah yang lebih aman. Kemudian yang berikutnya tadi bahwa dengan kejadian banjir bandang yang di Luwu itu sebenarnya dibilang pure karena bencana alam itu sebenarnya bukan juga ya. Tapi sebenarnya kenapa curah hujan itu terjadi tinggi pada daerah tersebut ya? Karena daerah sekitarnya di luar catchment area itu sudah banyak dirubah fungsinya sebagai lahan pertanian ya, kemudian pemukiman dan sebagainya, di mana kita tahu bahwa di daerah Luwu Utara itu dulunya itu adalah didominasi oleh vegetasi yang bagus yang hampir merata pada wilayah tersebut. Misalnya di daerah hilirnya itu masih banyak sagu ya, misalnya di Baliase sebelah itu masih hutan yang rapat ya. Itu sebenarnya sehingga curah hujan dulu yang kejadiannya mirip ini ya, dia itu hujannya itu dia merata ya. Tetapi kejadian saat ini dengan banyaknya konversi lahan, lahan di daerah hilir maupun di daerah das sebelah dari Baliase itu menyebabkan curah hujan yang dulunya tersebar dia menyatu pada daerah das Baliase, khususnya di Maipi ya, Maipi dan Maipi Kula atau dia di Rada ya, di Rada sendiri. Sehingga curah hujan itu menjadi sangat berfokus pada daerah tersebut. Kenapa dia berfokus? Karena kita harus tahu juga, kita harus pelajari bahwa pergerakan awan itu, dia bergerak itu dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Daerah yang mempunyai vegetasi kurang, ya, atau dia daerah yang sudah terbuka lahannya, dia itu adalah daerah yang mempunyai tekanan sangat tinggi, ya, dibanding dengan daerah yang berhutan. Kenapa dia tinggi? Karena daerah tersebut tidak bisa merubah karbon yang ada di situ menjadi oksigen, ya. Jadi daerah yang bervegetasi rendah itu, dia itu adalah daerah yang punya tekanan yang rendah. Karena dia bisa merubah karbon itu menjadi oksigen. Jadi sebenarnya itu pergerakan karbon ya. Dari situlah makanya uap-uap air itu dia bergerak sesuai dengan pergerakan yang tersebut. Jadi dia berkumpul ya, berkumpul pada hulu das Maipi dan Rada itu sehingga curah hujan yang sangat tinggi itu terjadi pada daerah tersebut dan lahannya tidak kuat menahan curah hujan tersebut sehingga terjadi lag ya, terjadi longsor pada daerah tersebut. Kemudian tadi yang isu bahwa dia kayak terpotong rapi ya. Memang sih sebenarnya yang perlu kita tahu bahwa kalau banjir bandang itu kita harus lihat. Kalau dia kayak terkupas rapi, kemudian dia tidak terbawa sama akarnya, mungkin itu adalah bisa saja itu adalah illegal logging ada terjadi di atas. Tapi dari survei saya kemarin, kebetulan saya ke Luwu, memang dia itu terkupas, tetapi dia terbawa dengan akar-akarnya. Dan itu memberikan gambaran bahwa oh ini memang bukan illegal logging yang terjadi. Ya. Kemudian ada yang dipotong sedikit-sedikit seperti yang ada di foto, ya ada di beberapa foto saya lihat, itu ternyata info dari masyarakat dan LSM yang ada di situ, ternyata itu dipotong oleh masyarakat. Karena apa? Karena pohonnya kayunya itu sangat tinggi sehingga dia tidak bisa saja menjadi resiko nantinya dan ditebang. Dan itu kelihatan sih sebenarnya serasanya ada hasil gergajiannya ada di situ. Dan juga sebenarnya tidak kita pungkiri bahwa masyarakat juga pasti ada satu dua yang pergi mengambil kayu di situ. Sehingga mungkin ada yang bentuknya mungkin satu dua yang kita lihat itu bagus dibawa,
terbawa air karena masyarakat waktu itu belum sempat mengambil kayu itu. Ya. Sehingga hal itu ada di bawah. Saya kasih gambaran tadi bahwa dari info yang teman yang turun ke lapangan, untuk mencapai satu titik longsor yang kejadian tadi itu ada 3 hari. Jadi kalau kita pikir dalam jumlah besar orang akan melakukan illegal logging pada daerah hulu dengan perjalanan 3 hari, apa iya secara semalam itu bisa selesai dalam 3 hari semuanya begitu, ya? Atau misalnya 1 bulan. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Dan sebenarnya pendekatan-pendekatan dengan monitoring, dengan menggunakan unidentified vehicle, misalnya kayak drone, itu sangat bagus sebenarnya untuk menghindari kejadian yang sama yang terjadi ke depannya. Makanya mungkin ke depan untuk mengatasi kejadian ini adalah perlu monitoring, ya, sebelum misalnya ada hujan, monitoring sungai, jangan sampai di hulunya itu sudah terbentuk bendung-bendung alami. Seperti yang dijelaskan Saudara Fadil tadi, bahwa memang ada banjir yang sebelumnya terjadi, ya, tapi banjirnya airnya itu masih bening, ya, karena belum mengikut airnya. Seperti lihat gambar tadi, bahwa yang misalnya terjadi bendung alami yang keluar itu masih berupa air yang bagus, ya, yang jernih. Tapi setelah dia ikut, ya, dia ikut dengan tanahnya itu sudah bercampur dengan pasir kuarsa dan batuan yang ada. Saya kira itu tanggapan saya. Makasih. Mungkin masih ada dari Fadil mungkin. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, kembali lagi ke Pak Muhammad Fadil, sempat masih ada yang ingin dipastikan kepada Bapak. Silakan. Baik, saya rasa sudah cukup jelas, karena mohon maaf karena ribut. Jadi mungkin sudah cukup jelas, tapi itu saja. Terima kasih sudah meluruskan tentang isu-isu yang saya dengar. Terima kasih. Sama-sama. Oh, ya. Ya, kita beralih ke orang penanya selanjutnya yang seperti sebelumnya yang ingin bertanya silakan raise hand ataupun menggunakan fitur room chat. Ya. Silakan yang mau bertanya. Siapa? Ayo, ada. Oh, ya. Saudara Alfiana, ya, dipersilakan. Saudara. Oh, mungkin. Ya. Karena sound dari dari Alfian Nahab bermasalah, jadi mungkin pertanyaannya saya baca, Pak. Oh ya. Pertanyaannya itu mengenai materi ini, Pak. Kalau di daerah dataran rendah berpotensi banjir, di daerah dataran tinggi berpotensi longsor, di mana lokasi yang direkomendasikan untuk masyarakat membangun rumah dan lain sebagainya. Dan kita lihat kalau masyarakat berpindah tempat untuk membangun akan berpotensi terjadinya kekumuhan dan kepadatan penduduk. Maksudnya sarannya Pak, saran Bapak kepada masyarakat yang ingin membangun rumah disarankan di mana Pak, di dataran rendah atau dataran tinggi? Karena seperti yang kita ketahui, kalau di dataran rendah itu berpotensi banjir, kalau di dataran tinggi itu berpotensi longsor. Seperti itu Pak. Oke, makasih. Sebenarnya saya kira yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kemampuan lahan itu. Kita harus menganalisis bagaimana kemampuan lahan. Kalau misalnya sudah pernah belajar tentang kemampuan lahan tidak? Belum ya? Sudah. Di PPW tidak diajari tentang kemampuan lahan. Karena kemampuan lahan itu sebenarnya itu salah satu dasar untuk membuat pola ruang biasanya. Jadi di dalam kemampuan lahan itu dibagi dalam 8 kelas. Ada kemampuan lahan 1, 2, 3, sampai dengan 8. Artinya semakin tinggi ke atas itu kemampuan lahannya itu akan berkurang. Jadi kalau dia 1 itu bisa digunakan untuk lahan pertanian, 2 itu untuk
pertanian biasa saat intensif, ketiga itu untuk sudah mulai terbatas, keempat itu sudah untuk lahan pertanian tidak digunakan. Biasanya pemukiman digunakan pada kelas kemampuan lahan 3 dan 4. Jadi di situ pertama di kelas kemampuan lahan itu yang menjadi pembatasnya itu adalah kelerengan, kemudian dia itu daerah sanitasinya, ya, airnya bagaimana, kemudian dia itu sering tergenang atau tidak, ya, kemudian bagaimana dia punya batuan singgapannya, ya, kemudian bagaimana kualitas tanahnya, itu semua ada 7 faktor yang diperhitungkan untuk kemampuan lahan. Makanya kemampuan lahan untuk pemukiman itu cari yang punya kemampuan lahan 3 dan 4. Itu yang sangat penting. Karena di situ, di kemampuan lahan itu, insya Allah dia tidak mudah terjadinya longsor, dan dia terhindar dari banjir. Daerah yang itu adalah, jangan daerah yang dulunya itu, misalnya dataran rendah, daerah yang dulunya itu adalah daerah bekas alur sungai, ya, seperti yang kita lihat di Kota Masamba itu. Sebenarnya di Kota Masamba dulu itu yang terjadi banjir saat ini, dia itu alur sungai yang sebelumnya beberapa puluh tahun yang lalu. Di situ adalah yang terjadi banjir bandang untuk yang di kota itu. Jadi di Kota Masamba dulu, berdasarkan sejarah, ya, di situ sebenarnya ada 2 alur sungai dulu. Jadi yang masjid itu dia itu kayak di tengah dulunya. Jadi ada alur sungai sebelum di sampingnya masjid itu dan yang sungai sekarang. Jadi yang kita perlihat adalah bagaimana bentang alam sebelumnya. Jangan sampai kita membangun daerah yang dulunya itu adalah badan sungai, yang karena adanya sedimentasi dan adanya yang timbunan sehingga itu dijadikan sebagai daerah untuk pemukiman. Kemudian memang di dataran tinggi, terutama daerah yang berlereng, ya, karena ada juga dataran tinggi yang daerahnya datar, ya. Itu sih misalnya bisa kita lihat. Tapi dataran tinggi terutama untuk menghindari kejadian longsor sebenarnya berusaha misalnya bisa bermukim di situ, tapi jangan pada daerah yang berlereng. Apalagi kalau kita misalnya membangun rumah, ya, di daerah yang datar, sudah itu di belakang kita itu adalah daerah berlereng, baru sudah itu di belakang jadikan berkebun, hati-hati. Kita itu membangun kuburan sendiri nantinya. Karena potensi untuk longsor itu di belakang kita itu bisa saja terjadi. Saya kira itu menurut saya kita lihat berdasarkan kemampuan lahannya, kemudian kita lihat apakah secara bentang alam daerah misalnya dataran rendah itu bukan merupakan badan sungai, ya, itu yang perlu kita lihat. Makanya di dalam pola ruang itu hal-hal ini sebenarnya sudah dianalisis. Tapi karena kita tahu bahwa di Indonesia ini hasil analisis itu memang udah bagus, tapi ada kebijakan non teknis yang mempengaruhi sehingga pola ruang itu sering berubah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Iya Pak. Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin Saudara Alfian Naha mau mengajukan pertanyaan lagi atau ingin memberikan pendapatnya terhadap jawaban Bapak. Sambil menunggu Alfian Naha, mungkin kita mencari penanya selanjutnya. Seperti yang sebelumnya, silakan resen atau menggunakan fitur chat bagi teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai sebelum banjir, bla bla bla. Ada yang ingin diketahui ataupun isu-isu yang didengar yang ingin dipastikan kepada Pandang Suryana. Boleh? Boleh sekali itu, Pak. Boleh. Kenapa tidak? Oke, saya berikan gambaran juga. Kejadian di Luwu Utara itu berbeda dengan kejadian banjir yang terjadi di Makassar 2019. Kejadian sama-sama longsor misalnya yang di Jenek Lata, tetapi kondisinya berbeda. Kalau yang di Jenek Lata itu adalah nyata-nyata itu adalah perubahan penggunaan lahan. Walaupun dengan intensitas curah hujan yang sama.
Makanya juga waktu saya mengkaji tentang Luwu Timur itu, pertama saya berpikir, oh kejadiannya mirip mungkin daerah tersebut. Jadi waktu itu saya berusaha cari melihat tutupan lahan dan sebagainya. Ternyata berbeda. Pada saat dapat citranya yang hasil longsor yang tadi yang saya perlihatkan, ternyata hal itu berbeda. Pertama dari faktor geologinya berbeda, ya. Jadi kejadian longsor yang terjadi di Jene Lata yang menyebabkan banjir di meluapnya sungai Jene Berang, ya, itu adalah berbeda dengan kejadian longsor yang terjadi di Luwu Utara yang menyebabkan banjir bandang di Luwu Utara. Memang kalau secara teori dua fenomena ini memang dalam penelitian itu ada, ya. Satu karena longsor perubahan penggunaan lahan, satu karena longsor karena faktor geologinya. Dan karena faktor geologi ini yang sangat berbahaya, ya. Sangat berbahaya apabila banjir bandang itu disebabkan oleh longsor karena faktor geologi. Karena sedimentasi yang dibawa oleh kejadian longsor oleh faktor geologinya itu atau deep landslide-nya itu sangat banyak, ya. Bukan tanah yang dibawa, tapi pasir, tanah, dan batu-batuan. Itu yang dia bawa. Karena sampai ke batuan dalamnya itu, karena dia itu kedalaman longsornya itu bisa lebih dari 10 meter. Dan itu bisa kita lihat di Rada, kebetulan saya lihat ke Rada, dari dasar sungai dulu itu hanya 8 meter, tapi sekarang itu sampai 18 meter, sampai batuan kelihatan yang di bawah. Jadi memang sedimentasi yang dibawa karena deep landslide itu sangat berbahaya. Itu bisa kita lihat juga di Sulawesi Selatan tahun 2004, ya. Longsor bawah Karai itu adalah deep landslide. Yang kita lihat sampai sekarang batu-batuannya sangat banyak. Dan di Luwu Utara batuannya itu mirip. Kalau misalnya orang Luwu Utara, coba lihat batuan yang ada di situ dan pasirnya, coba jalan-jalan ke Goa, yang daerah Ciping itu, masyarakat yang ambil batu di sungai Jene Berangnya itu batunya mirip. Nah, itulah ciri-ciri bekas wilayah itu adalah deep landslide, jadi batu sungai yang terbawa semua. Saya kira itu dari saya. Mungkin sudah ada yang mau bertanya. Iya. Teman-teman yang ingin bertanya silakan gunakan fitur raise hand atau pakai fitur room chat, ya. Bebas pertanyaannya, bebas. Yang Bebas penting kok, bebas. mengenai tema. Pak Andan Suryana suka orang yang bertanya di luar materi. Ada yang mau bertanya, Pak? Oh ya. Pertanyaannya saya bacakan lagi, Pak. Pertanyaannya itu, apakah sebaiknya ketahanan lahan terhadap bencana banjir yang sebaiknya maksudnya, Pak? Oh, apakah sebaiknya ketahanan lahan terhadap banjir yang harus ditingkatkan, Pak, dibanding memindahkan masyarakat terdampak banjir? Karena mengingat banyak hal yang perlu diperhatikan kalau masyarakat pindah dari lokasi banjir tersebut, Pak. Sebenarnya begini, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Kalau misalnya banjirnya itu adalah banjir genangan, itu oke, ya. Karena itu biasanya banjir genangan 1, 2, atau 3. Kita bisa memperbaikinya dengan membuat in situ atau daerah ya untuk menahan air sementara, seperti di Makassar itu ada pampang, ya, dan penahan pampang. Kemudian ada lagi yang nipa-nipa, ya, itu oke. Tapi yang jadi masalah itu adalah kalau banjirnya kayak banjir bandang yang di Luwu Utara, ya, itu adalah bukan banjir, dia itu bukan banjir genangan, tapi itu adalah banjir bandang karena di hulu. Kalau dia banjir bandang, bagaimanapun kita membangun bangunan penahan di kanan kiri sungai, ya, kalau dia airnya sampai 10 meter, habis semua yang ada. Makanya kalau misalnya banjirnya kayak gitu, usahakan kita mendingan merelokasi daripada terjadi lagi terjadi lagi korban jiwa di dalam kejadian banjir bandang berikutnya. Dan mungkin saya kemarin waktu ke Luwu Utara, saran saya hanya satu untuk Bupati waktu itu. Saya bilang pertama adalah
karena ini kejadiannya sangat besar dan kita lihat masih banyak potensi di atas. Pertama adalah jangan mengizinkan masyarakat untuk membangun rumah di sempadan sungai. Ya. Kenapa kami sarankan demikian? Karena kalau dia membangun, suatu ketika karena kita belum mempunyai sistem early warning system, kejadian yang kayak gini akan lebih besar terjadi nantinya. Karena sudah kita lihat masih banyak sedimentasi yang ada di atas. Mungkin dari yang saya hitung 156 hektar yang terjadi longsor itu, belum semuanya turun tanahnya sampai ke bawah. Mungkin itu baru 10 hektar atau berapa hektar yang turun. Ya, masih ratusan. Dan di atas itu masih akan terjadi longsor. Ya. Jadi memang harus relokasi untuk penduduk dari daerah tersebut saya kira. Jadi memang kita harus memperhatikan mana sisi baiknya. Apa kita tahan di situ atau bagaimana. Makanya kita lihat dulu jenis banjirnya apa. Baru kita bisa melakukan tindakan. Saya kira itu menurut saya. Iya Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin Atarik November Beriandi mau memberikan tanggapan, silakan chat. Tapi ada yang ingin saya tanyakan Pak mengenai jawaban Bapak sebelumnya. Seperti yang Bapak bilang, di Masamba itu kemungkinan sangat besar kemungkinan akan terjadi longsor susulan. Iya betul. Dan yang memungkinkan banjir seperti sebelumnya, begitu Pak? Iya, malah lebih besar. Walah. Jadi begini pertanyaannya Pak. Kajian seperti yang hasil kajian yang Bapak lakukan tersebut kan sudah diberikan ke pemerintah setempat di Pak, pemerintah di Masamba. Nah, saya ingin bertanya Pak, bagaimana tanggapan pemerintah terhadap hasil yang Bapak berikan sejauh setelah Bapak memberikan hasil kajian tersebut? Apakah ada tanggapan khusus dari pemerintah mengenai hasil kajian Bapak atau masih menimbang hal apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap hasil kajian Bapak tersebut? Oke, makasih. Saya kira dari hasil kami itu pemerintah Masamba itu langsung merespon ya waktu itu ya. Dan Ibu Bupati langsung mengatakan daerah yang terdampak itu tidak akan diberikan izin lagi untuk membangun di situ. Nah, itu yang sudah disebutkan dan kemarin saya lihat di Luwu itu sudah melakukan lagi revisi tata ruang terkait dengan kejadian itu untuk Luwu Utara. Saya kira respon pemerintah sangat cepat karena dia mengetahui bencana apa yang akan terjadi lagi. Saya kira itu sangat penting bagi pemerintah, ya. Artinya kalau misalnya terjadi lagi, kita sudah memberikan saran ke mereka bahwa ini akan terjadi lagi. Gitu. Ya, makasih. Tanggapan lain apa? Teman-teman yang ingin bertanya silakan gunakan fitur raise hand atau room chat. Oh, ada yang mau bertanya Pak. Dari Nurainun Magfira. Pertanyaannya, kenapa dan bagaimana bisa terjadi curah hujan ekstrim di Masamba? Padahal yang kita ketahui sekarang itu sudah masuk musim kemarau, Pak. Kenapa bisa tinggi intensitasnya? Oke, ya, makasih. Seperti yang saya gambarkan tadi bahwa di saat ini sebenarnya hampir tidak jelas lagi mana musim kemarau, mana musim hujan. Karena perubahan pola hujan, misalnya 20 tahun yang lalu, kita tahu bahwa pada 6 bulan pertama itu adalah musim hujan, berikutnya itu adalah musim kemarau. Sekarang tidak lagi. Kenapa tidak terjadi? Karena pola hujan itu sebenarnya dipengaruhi oleh iklim global, ya. Kemudian di iklim global itu kan yang mempengaruhinya adalah kalau kita di Indonesia ada angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat itu membawa hujan, angin muson timur itu membawa musim kemarau, ya. Kemudian yang mempengaruhi juga sebenarnya adanya perubahan iklim, ya. Perubahan iklim ini menyebabkan mencairnya es di kutub. Kenapa? Karena curah panas itu sangat tinggi. Panas ini sangat tinggi menyebabkan uap air di mana Indonesia itu berada pada dua
laut ya, Laut Pasifik dan Laut Hindia. Kita di Sulawesi Selatan sangat dekat dengan Laut Laut Pasifik ya. Jadi uap air ini yang terjadi di Laut Pasifik itu yang mempengaruhi iklim secara global. Kemudian iklim secara regional yang mempengaruhi kita lagi itu adalah banyaknya perubahan penggunaan lahan, yang dulunya curah hujan itu dia akan turun pada daerah yang berhutan dan bervegetasi itu di tempat ini secara merata, tetapi karena adanya perubahan penggunaan lahan karena faktor ekonomi untuk membangun dan sebagainya, menyebabkan daerah yang berhutan itu berkurang, ya. Sehingga curah hujan itu yang dulunya itu kemaraunya jelas, sekarang itu menjadi berubah seperti yang dijelaskan oleh Dr. Edi dari 8 kemarin itu, bahwa di fenomena khususnya di Sulawesi itu ada fenomena kemarau basah. Kemarau basah inilah yang terfokus pada daerah-daerah yang mempunyai curah hujan yang tinggi, yang kejadiannya itu, hujannya itu terjadi pada jam 10 malam ke atas. Sehingga masyarakat itu tidak ada warning pada saat pulas-pulas tidur terjadi banjir bandang yang kayak terjadi yang kemarin. Itu. Jadi memang iklim global yang menyebabkan terjadinya perubahan cuaca saat ini. Makanya bukan hanya kita yang bertanggung jawab terhadap perubahan itu, semua umat manusia itu bertanggung jawab bagaimana mengembalikan sebenarnya vegetasi-vegetasi yang hilang itu, supaya perubahan iklim secara regional itu dan secara global itu tidak berubah secara cepat. Saya kira itu. Iya Pak, Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Nurainun Magfira bisa memberikan tanggapan di room chat. Oh iya, katanya sudah terima kasih. Oh, iya. Selanjutnya ke penanya selanjutnya, tadi ada yang resen. Siapa yang tadi yang resen? Silakan yang mau bertanya resen. Tadi saya lihat ada yang resen. Siapa? Kalau sekretaris jurusannya sekarang Pak Rahman ya? Di PPW. Iya, Pak. Pak Rahman. Iya, Pak. Salam saya ya, teman saya. Iya. Kemarin juga dapat salam Pak dari Ibu Mimi, Kepala Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Pak. Oh iya Bu Mimi, iya. TGUP ya. Iya. Iya, salam juga Bu Mimi. Iya, Pak. Iya. Ya, kepada teman-teman, mungkin ada tadi yang resen. Ada lagi? Silakan kita diskusi aja. Jadi saya memang basic kehutanan, tapi banyak ilmu lingkungan dan banyak tata ruang biasa. Soalnya biasa saya ikut dalam analisis tata ruang, kemudian ikut dalam kajian lingkungan hidup strategis. Jadi memang konsepnya banyak saya pahami tentang pola ruang dan struktur ruang. Kalau biasa di analisis tata ruang, biasa saya dengan Prof. Ananto, dengan Pak Roland, itu banyak biasa diskusi. Iya. Ini Pak, ada pertanyaan dari Andi Sulolipu. Saya bacakan nih Pak. Mengenai banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara, khususnya di Desa Meli, sepengetahuan Andi Sulolipu, berdasarkan cerita warga setempat, di Desa Meli itu dulunya adalah aliran sungai yang besar Pak, dan sekarang menjadi daerah tempat tinggal warga. Pertanyaan dari Andi Sulolipu itu, apakah memang ada kemungkinan air akan melewati aliran sungai yang lama pada saat sudah ada aliran sungai yang baru? Dan kalau memang ada kemungkinan seperti itu, apa ada faktor penyebab dan solusi yang dapat diterapkan pada permasalahan tersebut? Terima kasih. Oke, makasih. Sebenarnya itu kita harus belajar dari sejarah. Kalau kita ingin melihat kejadian banjir itu, sebenarnya kita harus trace back sejarah bahwa daerah-daerah mana saja yang daerah aliran sungai dulunya. Kemungkinan ini memang pasti bisa saja terjadi nantinya, ya.
Karena kita tahu bahwa air itu kan mencari daerah daerah yang lebih rendah, ya. Dan air itu akan mencari alur yang pernah dilaluinya, ya. Jadi suatu ketika dia bisa saja akan jalan di situ lagi. Kemudian cara untuk solusinya sebenarnya bisa saja masyarakat tetap di situ, tapi alur yang pernah ada di situ jangan ditutup secara 100%, ya. Karena kalau kita tutup 100%, ya, seperti misalnya kita dulunya sifat air itu kan dia sebenarnya bergerak, misalnya mencari daerah yang rendah. Kalau kita tutup, dia pasti tetap akan mengikis daerah tersebut, ya. Walaupun kita tidak tahu, ya, dia akan ada di bawah, ya, bisa saja dia di bawah, ya. Jadi dia jadi air bawah tanah. Dan itu suatu ketika itu bisa menyebabkan misalnya yang dianggap masyarakat dia sudah bagus, dia timbun dan sebagainya, suatu ketika ternyata ada gerowong di bawahnya. Terjadi land subsidence, ya, penurunan permukaan tanah. Dan itulah sebenarnya daerah-daerah yang terjadi penurunan muka tanah, bukan muka tanah sebenarnya. Daerah yang, apalagi yang terjadi di Palu, saya lupa ya namanya. Kok dilupa? Artinya ya kayak turunnya tanah itu, ya, karena adanya dulunya itu adalah saluran air dulunya. Sehingga suatu ketika pada saat menjadi beban karena beratnya bangunan di atas itu menjadi turun sehingga terjadi, bisa saja saya bilang terjadi lagi situ menjadi alur sungai nantinya. Jadi memang kita harus bisa beradaptasi dengan alam sih sebenarnya. Jangan sampai yang dulunya itu adalah alur sungai, itu yang kita tutup, ya. Kalau misalnya kita tutup misalnya pipa, kalau misalnya tekanan penutupnya itu sudah tidak kuat, suatu ketika dia itu akan terbuka dan itu akan kembali seperti kala. Kejadiannya saya kira udah bisa kita lihat di Kota Masamba, ya. Kota Masamba bahwa berdasarkan kebetulan di situ juga ada saya punya sepupu, ya. Dia katakan bahwa yang bentuk yang terjadi sekarang ini mirip dengan sungai pada masa sebelumnya. 30-40 tahun yang lalu, sungainya dia mirip begitu. Sebelum Kota Masamba menjadi kota yang besar kayak sekarang ini. Itu yang dia bilang. Jadi kemungkinan itu akan terjadi dan untuk menghindari itu, berusaha jangan menutup alur sungai yang ada. Tetap untuk memanfaatkan di sampingnya. Saya kira itu dari saya. Karena fitrah sungai ya tidak boleh ditutup, ya, itu. Oke. Kemudian juga kalau mengenai filsafat sungai sebenarnya kembali lagi kan di Sololipo sempat masih ada yang ditanyakan. Oh ya, silakan. Iya Pak. Iya Pak. Mungkin ada yang mau diteruskan Pak. Oh ya, oke. Kembali ke fitrah sungai, ada sih beberapa misalnya di PU dia bilang biasanya normalisasi itu dia meluruskan sungai kan, itu. Kalau kita di kehutanan, normalisasi sungai itu maksudnya itu memperbaiki aliran sungai. Misalnya banyak sedimentasi, di tengahnya itu yang diperbaiki alurnya sehingga dia akan bagus. Karena kalau misalnya kita meluruskan sungai, itu sebenarnya dia akan mengurangi volume dari sungai. Kemudian dia juga akan mempercepat sungai, ya, air itu masuk ke dalam air tawar itu masuk ke dalam laut. Jadi itu yang nanti air yang masuk ke dalam tanah itu akan berkurang, ya, sehingga air tanah itu akan berkurang sehingga air yang digunakan oleh masyarakat untuk dikonsumsi dalam bentuk air tawar itu dia akan berkurang. Makanya mempernormalisasi sungai dengan meluruskan sungai itu sebenarnya tidak bagus. Kita ikuti adalah fitrah sungai, bahwa di daerah datar itu pasti sungainya akan berkelok-kelok. Gunanya adalah pertama mengurangi kecepatan sungai, kemudian dia menambah volume air sungai sehingga tidak terjadi banjir. Kemudian dengan adanya sungai yang berkelok-kelok itu berusaha masukkan air ke dalam sungai supaya air laut itu tidak masuk ke dalam daratan yang bisa menyebabkan land subsidence. Saya kira itu. Terima kasih. Iya Pak. Terima kasih Pak.
Oh iya, ada yang resen HMPWK FTUH? Ada yang ditanyakan? Iya. Dengan nama HMPWK FTUH, resen. Kenapa? Ingin bicara, dipersilakan. Ayo, silakan bicara, Dek. Iya, Pak. Iya, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanyakan soal Namanya illegal siapa, Dek? loggingnya, Pak. Oh, Namanya siapa? saya Giovan dari angkatan 2017, Pak, WK. Oh iya. Yang mau saya tanyakan soal illegal loggingnya, Pak. Kan kita bilang tadi, Ya. nggak mungkin itu di atas ada illegal logging karena jauh lokasinya ke atas, Pak. Iya. Memang yang saya lihat di lokasi begitu, Pak. Di lokasi longsornya itu tidak memungkinkan memang untuk illegal logging. Tapi bagaimana kalau illegal loggingnya terjadi di bagian bawah, Pak? Di bagian yang dekat-dekat perkampungan warga. Oke. Jadi yang saya dapat kemarin di lokasi itu, Pak, di bagian bawah itu memang agak gundul, Mi. Jadi pasnya banjir bandang datang kemarin, kurang pohon-pohon di sekitar pinggiran sungai yang bisa minimalisir dampaknya itu banjir sehingga terlalu menyebar ke bagian permukiman warga. Oke. Yang saya dapat juga kemarin ternyata di bawah itu banyak yang pembukaan lahan atau bagaimana, Pak? Atau saya nggak salah info? Pembukaan lahan yang sudah Di tidak daerah mana? daerah sungai ke atas, Pak. Pinggiran sungai ke atas. Pinggiran sungai. Iya. Ya. Oke. Makasih. Yang perlu kita tahu itu apa sih sebenarnya illegal logging, ya? Illegal logging yang tidak mempunyai izin yang berada di dalam kawasan hutan. Ya. Yang lokasi-lokasi di luar kawasan hutan, jadi di dalam pola ruang pasti kalian mempelajari bahwa pola ruang itu ada dua sebenarnya, ada kawasan lindung dan ada kawasan budidaya. Kawasan lindung ini ditetapkan dalam kawasan hutan, yaitu kawasan yang berfungsi untuk lindung. Tetapi di dalam kawasan budidaya itu juga ada kawasan hutan yang berupa kawasan hutan produksi. Ya. Yang dianggap sebagai illegal logging itu adalah yang berada dalam kawasan hutan yang tidak mempunyai izin. Di lokasi tersebut, kalau dibilang pinggir sungai dekat dengan perumahan masyarakat, kalau kita lihat petanya itu dia semuanya di luar kawasan hutan, baik itu hutan produksi maupun dengan hutan lindung sendiri. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa dengan perjalanan 3 kilo itu sampai ke hutan lindung itu tidak mungkin ada illegal logging yang dalam jumlah besar pada daerah tersebut sehingga menyebabkan longsor yang demikian. Kemudian tadi yang dibilang itu bisa saja itu ada penebangan, tapi itu bukan illegal logging karena itu ada areal yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi izinnya itu bukan ke pihak pemerintah, tapi dia itu adalah izinnya itu adalah paling ke kepala desa yang ada di situ karena dia di luar kawasan hutan. Itu yang penting kita ketahui tentang illegal logging. Jadi itu bukan illegal logging sebenarnya. Illegal logging itu yang dianggap illegal logging kalau dia di dalam kawasan hutan, ya, dan tidak ada izin. Itu. Kemudian dengan penebangan misalnya di pinggir sungai itu bisa saja itu memang itu akan mempengaruhi dampak yang lebih besar ke depannya karena tidak ada lagi vegetasi yang menahan terjadinya banjir bandang tadi, ya. Dari survei yang saya lakukan di daerah Maipi ada beberapa tempat itu saya lihat ternyata bambu itu, rumpun bambu itu dia tidak mengalami pergeseran dari tempatnya dibanding dengan vegetasi yang lainnya. Jadi sebenarnya dengan penanaman bambu di kanan kiri sungai itu bisa mengurangi terjadinya bencana terhadap masyarakat. Di mana kita tahu dulu bahwa kebijakan
local knowledge yang ada, sebenarnya kanan kiri sungai itu masyarakat itu tanami dengan bambu semuanya. Tapi dengan adanya kepentingan dan sebagainya itu dianggap bahwa bagusnya itu tidak ada penghalang supaya ke sungai supaya mudah memoto, ya, supaya bisa foto dan sebagainya, itu yang menyebabkan ke local knowledge yang selama ini bahwa bambu itu harus ada di pinggir sungai itu banyak hilang. Saya kira kedepannya ini untuk menghindari sedimentasi yang terjadi di sungai sehingga menyebabkan bisa menyebabkan bencana terhadap masyarakat yang ada di bantaran sungai, itu penanaman kanan kiri sungai itu sangat penting juga kalau menurut saya. Saya kira itu tanggapan saya tentang illegal logging tadi. Ya. Jadi sebenarnya kalau dia kanan kiri sungai baru dia dekat dengan masyarakat, itu bukan kawasan hutan sebenarnya. Tapi di dalam tata ruang itu disebut sebagai kawasan lindung, ya. Yang bertanggung jawab di situ adalah Pemda yang ada di situ dan pemerintah masyarakat yang ada di situ. Tapi kita lihat dulu radiusnya berapa meter dari sungai itu. Itu yang bisa kita lihat. Makanya misalnya ada data yang kita lihat, sebenarnya bisa kita ambil koordinatnya, kita masukkan ke dalam peta, kemudian kita overlay dengan peta kawasan. Kalau di dalam kawasan hutan berarti dia illegal logging. Kalau misalnya dia di luar kawasan hutan, berarti dia bukan illegal logging. Sisa kita lihat tanahnya siapa yang diambil. Saya kira itu dari saya. Oke, bagaimana? Kita kembalikan ke penanya tadi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Ya. Saya kira cukup jelas nih moderator. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Iya. Ini ada dari saudara. Ini ada dari saudara Agil Parwan yang ingin bertanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Saudara Agil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, izin bertanya. Saya Agil Parwan dari PWK 2000. Bertanya, karena kejadian di Masamba itu kan tiba-tiba dan tidak ada peringatan, maka itu sangat berkemungkinan bahwa di daerah lain pun akan terjadi hal yang serupa. Maka bagaimana kita tahu kalau daerah tersebut berpotensi untuk terjadi hal yang serupa dengan Masamba itu Pak? Apakah perlu dilakukan analisis tanah atau lahan di daerah lain agar terhindar dari banjir bandang, sehingga dapat memperingati kejadian tersebut Pak di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih. Saya kira bagus. Ya. Sebenarnya BNPB sebenarnya sudah memetakan rawanan banjir. Sebenarnya website dari BNPB, cuma yang memang yang jadi masalah adalah sosialisasi tentang kebencanaan itu yang kurang banyak terjadi, ya. Itu sehingga bencana yang kayak kemarin itu deteksi, ya. Dan kejadian banjir kayak di Luwu Utara juga kejadian. Padahal ada info ternyata di bulan 4 dan bulan 6 itu ada banjir sebelumnya, ya. Padahal kalau misalnya ada info begitu, harusnya di pemerintah itu harus sigap melihat bagaimana sih bisa terjadi banjir tersebut, harus melihat ke hulunya. Jadi sebagai warning ke depannya adalah kota-kota yang berada pada pinggir sungai, ya, karena dia itu menjadi bencana kalau ada manusia yang terdampak di dalamnya. Kota-kota yang berada pada hilir sungai itu, dia harus melihat tentang analisis wilayahnya. Pertama, dia itu sungainya bagaimana, dia itu berada di mana aliran sungai, apakah hilir, ya. Kalau hulu mungkin kemungkinan besarnya itu adalah terjadi longsor pada daerah tersebut. Kalau tengah itu bisa saja kena banjir bandang, ya. Apalagi kalau hilir, ada dua, ada banjir bandang, ada banjir genangan, ya. Jadi memang di BNPB sudah ada, tapi setiap kota-kota, terutama kota yang besar itu harus menganalisis. Saya kira minimal Bapeda atau BNPB daerah di situ
menganalisis tentang wilayah tersebut. Kalau misalnya ada bencana, mau kemana, ya? Karena yang belum ada kita di Indonesia pada umumnya, ya, itu belum ada kalau misalnya ada banjir, misalnya pada suatu wilayah itu evakuasinya kemana, ya? Kayak kejadian di Luwu Timur kemarin, belum ada ditahu bahwa kalau misalnya banjir kita, misalnya ada banjir atau ada bencana, masyarakat diungsikan kemana. Itu yang belum ada dalam sistem yang di setiap kabupaten atau kota atau kecamatan atau kelurahan malah, ya. Sebenarnya sistem tentang kebencanaan itu kita harus bangun, ya. Kita harus analisis baik-baik karena itu akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia nantinya. Kemudian kita harus juga mencoba misalnya lihat di negara-negara maju. Kebetulan saya kasih contoh untuk Jepang, ya, kebetulan saya sekolah di sana kemarin. Di Jepang dia itu terkenal sebagai negara bencana sebenarnya. Bukan dia itu setiap tahun, bukan hampir setiap tahun dia akan mengalami bencana. Apakah dia itu gempa, apakah dia itu puting beliung, apakah dia itu bencana longsor atau banjir, ya. Tetapi apabila terjadi bencana di sana, orang yang terdampak itu sangat sedikit, ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi kunci di Jepang? Di Jepang itu dia melengkapi antara sarana prasarana dan sumber daya manusianya. Sarana dan prasarana itu tiap daerah dia itu kerjasama antara BNPB, kemudian dinas pendidikannya. Jadi tempat evakuasinya itu adalah sekolah. Jadi sekolah ini dia desain, ya, dia desain sesuai dengan daerah pengungsian nantinya, ya. Di sekolah itu dia ada untuk gymnya, ya, kemudian ada untuk lapangannya, kemudian ada juga untuk dapurnya. Jadi setiap sekolah SD dia buat konsep yang demikian sehingga semua SD itu bangunannya mirip karena dia berfungsi untuk mitigasi bencana dan berfungsi untuk pendidikan dia. Kemudian setelah sarana prasarana, SDM-nya itu dia bangun juga, yaitu dengan melakukan memasukkan ke dalam kurikulum setiap tahunnya tentang bagaimana menghindari bencana-bencana yang terjadi. Bukan hanya di sekolah dilakukan pendidikan tersebut, tapi sampai tingkat RT, sampai apartemen itu harus melakukan bagaimana melakukan mitigasi bencana, baik dari kebakaran, longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Tapi apa yang ada di Indonesia, ada tidak yang kita tentang mitigasi bencana yang kita lakukan? Tidak ada kan? Belum ada kelihatan, ya. Cuma kalau ada bencana baru bergerak, ya. Oh, bawa tenda dan sebagainya. Tidak ada perannya. Jangan sampai. Jadi sebenarnya itu pencegahannya adalah jangan sampai misalnya kayak gempa di Palu, ya. Di situ tidak ada SOP kalau ada gempa, masyarakat itu lari kemana. Makanya banyak yang korban kemarin karena tidak jelas evakuasinya kemana. Akhirnya ketemu kendaraan di tengah jalan, tidak bisa bergerak, ya, ada yang kena. Ya. Jadi memang mitigasi bencana itu sangat penting, membangun sarana dan prasarana dan sumber daya manusianya. Saya kira itu dari saya. Terutama banjir bandang tadi itu harus dikaji setiap kabupaten nantinya, diwajibkan setiap kabupaten nantinya. Dan saya kira untuk data sementara di BNPB ada kok tentang daerah mana yang banjir, daerah mana yang longsor itu ada. Saya kira itu dari saya. Nah, Agil? Ya. Saudara Agil, mungkin ada yang ditambahkan? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin masih ada pertanyaan terakhir untuk Bapak. Teman-teman silakan yang ingin bertanya.
mungkin menunggu pertanyaan terakhir, Pak. Saya ingin bertanya mengenai kan lokasi longsor di Luwu Utara itu ada banyak di Pak? Iya, banyak. Yang sempat saya di Tasik 401. Nah, mengenai relokasi Pak, apakah memang relokasi itu hanya untuk daerah kotanya saja Pak, atau memang semua wilayah yang longsor itu akan diterapkan relokasi Pak? Sebenarnya di dalam sistem kebencanaan, yang relokasi itu sebenarnya itu adalah masyarakatnya, manusianya kan, karena manusia yang terdampak. Untuk daerah longsornya itu sebenarnya kalau kita lihat konsep dengan geologinya dan sebagainya, bagusnya itu dilihat ya dalam itu bagaimana menutupi cropping atau mengcrop daerah kejadian longsor itu supaya dia tidak bertambah lebih dalam nantinya ya. Misalnya dalam proses suksesi alami itu biasanya itu adalah bagaimana menutupi dulunya dengan menggunakan vegetasi seperti rumput dan sebagainya sehingga langsung tertutup ya. Kalau misalnya di negara maju dia langsung tutupi dengan terpal yang berasal dari organik ya supaya dia tidak terekspos oleh matahari, oleh air hujan. Kalau ada hujan kan dia akan bertambah lagi nanti longsornya. Tapi kalau kita di Indonesia dengan biaya-biaya yang agak mahal, pasti pemerintah bilang buat apa? Itu jauh dari kita kok. Tapi karena kita Indonesia masih 4.0 ya, masih ke industri ya. Kalau dia di Jepang sudah 5.0. Dia waktu saya 2018 dia itu sudah pertemuan ke-12. Jadi dia itu sudah mengarah bagaimana memanusiakan manusia. Kenapa saya bilang bagaimana memanusiakan manusia? Karena dia di sana yang dilakukan manusia itu lebih dihargai dibanding dengan yang dilakukan oleh robot. Sebagai contoh saja, mobil di sana lebih murah, ya. Lebih mahal itu kalau misalnya kita makan dari hasil manusia misalnya. Dibanding dengan misalnya kue-kue yang dibuat dari robot itu murah. Tapi kalau manusia yang buat itu mahal. Karena dia sudah menghargai bagaimana memanusiakan manusia. Karena sesuatu yang dibuat oleh itu tentu perasaan ya dan sesuai dengan standar dan ukurannya. Kehidupan ini intinya adalah bagaimana manusia ke manusia mengarah ke 5.0. Jadi kalau bagi manusia ke manusia, insya Allah pembangunan kita akan bagus. Saya kira itu dari saya. Iya Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Mungkin teman-teman yang lain sudah tidak ada yang bertanya. Iya, mungkin bisa saya melangkah ke sesi selanjutnya, itu penutup. Saya akan menyimpulkan sedikit pembahasan pada hari ini dengan tema menilik banjir bandang yang ada di Luwu Utara. Kesimpulannya itu memang banyak isu-isu yang terjadi terhadap banjir yang terjadi di Masamba, tepatnya di Luwu Utara. Contohnya itu tadi ada penggundulan, ada curah hujan dan lain-lain sebagainya. Tapi yang tepat itu adalah adanya longsor yang dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adalah topografi, curah hujan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sebagai mahasiswa perencana sebelum melakukan mengeluarkan statement harus mengkaji terlebih dahulu mengenai permasalahan-permasalahan yang ada. Dan sebagai mahasiswa perencana juga tidak hanya semena-mena menerima isu-isu yang ada di sosial media ataupun yang lainnya, tapi harus mengkaji lebih dalam informasi-informasi jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan tersebut. Dan mungkin Pak Andang Suryana apakah kami bisa open, maksudnya Bapak bisa open jika kami ingin bertanya lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan tersebut, Pak? Karena boleh, mungkin tema ini akan berlanjut, Pak. Boleh kok.
karena ilmu itu tidak akan bermanfaat kalau tidak dibagi, ya. Artinya ilmu juga itu tidak akan menjadi amal bagi kita kalau kita tidak ikhlas memberikan apa yang ilmu yang kita dapatkan. Jadi sebenarnya ilmu itu kita akan bertambah kalau kita ikhlas membagikan ke orang lain. Dan itu akan lebih bermakna lagi kalau ilmu yang kita bagikan itu diterima ikhlas oleh orang, ya. Itu. Ya, saya kira itu dari saya. Saya akan bisa menanggapi kok kalau ada pertanyaan. Oh, iya, Pak. Nanti materinya saya akan share ke Jihan ya. Iya, Pak. Iya, Iya, ya. Pak. Iya. Mungkin dalam waktu kurang lebih 2 jam ini materi menilik banjir bandang di Masamba ini tidak cukup. Tapi jika teman-teman ini bertanya, mungkin bisa menghubungi Pak Andang Suryana, karena Pak Andang tadi mengatakan bisa kalau ada yang ingin sharing-sharing tentang kajian tersebut. Dan untuk mengefisienkan waktu, kita akan melakukan dokumentasi. Jadi kepada teman-teman diharapkan meng-on-kan video untuk melakukan dokumentasi kegiatan. Jadi teman-teman diharap on kamera untuk dokumentasi. Silakan teman-teman on kamera. Ya, pihak panitia diharap untuk siap-siap melakukan screenshot sebagai dokumentasi kegiatan. Mungkin Saudara Jihan bisa on-kan voice-nya. Ya, Saudara Jihan. Jihan lakukan SS. Berikan mungkin Jihan berikan aba-aba. Mungkin karena ada 4 slide, jadi mungkin Jihan 4 kali screenshot, jadi mungkin tetap pertahankan on kamera teman-teman. Silakan Jihan. Oh iya, terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya dalam mengikuti dilatasi pertama ini. Dan khususnya terima kasih kepada Pak Andang Suryana Suma yang sudah menyempatkan waktunya. Mungkin Bapak sedang sibuk, tapi bisa menyempatkan waktunya hadir di diskusi kami ini, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya Pak, karena ini mungkin diskusi pertama kami di tahun 2020 ini Pak, jadi mungkin masih agak kaku Pak. Jadi karena ini dalam suasana online Pak, jadi kami masih mengadaptasikan Pak. Jadi mungkin maaf kalau ada kesalahan Pak selama diskusi berlangsung. Iya, saya kira bagus sekali kok, tidak masalah. Saya kira diskusi-diskusi yang begini ini yang akan membuka wawasan kita ya, dan menambah wawasan kita bahwa kita tidak secara langsung sebagai mahasiswa itu menerima apa sih yang ada di media massa dan sebagainya. Sebenarnya ini juga kemarin waktu sempat Greenpeace mengatakan bahwa itu adalah illegal logging, ternyata setelah saya bawakan materi ini, Greenpeace secara pelan-pelan dia mengeluarkan statementnya itu, dan itu diucapkan terima kasih kemarin oleh Ibu Wakil Bupati karena memang tidak ada illegal logging pada lokasi kejadian kemarin. Saya kira dengan kita menganalisis suatu tempat itu berdasarkan fakta dan keahlian kita itu akan menjadi bermakna daripada kita melihat mengikuti apa yang ada di media massa sebenarnya. Apalagi kalau orang perencanaan ya harus tahu betul tidak. Jangan bilang illegal logging katanya. Tidak, lihat dulu lokasinya bagaimana. Baru kita mengeluarkan statement tentang itu. Saya kira itu moderator. Saya kira diskusi yang bagus. Iya.
Mungkin ini Pak, Ya. ada yang belum tahu tentang IMC angkatan IMC Pak. IMC itu Oh iya. apa? Oke, makasih. IMC itu adalah komunitas ya, Indonesia Mapping Community, di mana dia itu membernya itu seluruh Indonesia. Jadi dia itu melatih secara gratis, secara online, ya, bagaimana memetakan suatu wilayah itu dengan menggunakan drone. Jadi untuk menjadi anggotanya itu dia harus ikut pelatihan sekitar 1 minggu, ya, tentang bagaimana memetakan dengan drone. Jadi kalau ada yang berminat bisa di Facebook. 10.000. Halo? Halo Pak? Menit begitu. Dan beberapa member yang lain juga kemarin di bulan Agustus dalam rangka 75 tahun Indonesia kita memetakan sekitar 104 desa se-Indonesia kemarin. Jadi dia adalah komunitas dia itu. Dan dia di situ banyak dokter, kemudian banyak dari beberapa instansi dan sebagainya, malah ada tentara dari Topdam, ada Brigjen Asep dan itu. Jadi kita kan sebenarnya mencari komunitas yang dia itu bagaimana membantu negara untuk menyelesaikan masalah perencanaan. Dan itulah Indonesia Mapping Community. Bisa dicek-cek kok di namanya Indonesia Mapping Community. Ya, itu aja dari saya. Ya, Kalau khususnya kita Pak. Kalau saya di lab saya malah saya bilang sebagai dasarmu kok ikut di situ. Jadi mahasiswa minat baru saya suruh masuk itu supaya dia mempunyai wawasan, dan di situ yang utama itu adalah kita diajari tentang attitude. Bagaimana kita mengetahui bahwa ternyata berbagi itu indah, ya. Di situ juga kita diajari sebenarnya kalau kita ingin mencari ilmu itu, yang memberi dan menerima ilmu itu harus ikhlas, ya. Dan untuk mendapat ilmu yang baik itu jauhi dari energi negatif, misalnya nyinyir ke teman dan sebagainya. Dan tentunya kita harapkan ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita amalkan dan sebarkan ke orang, tentu dengan jiwa yang ikhlas juga nantinya. Dan itulah 4 sikap dasar sebenarnya yang menjadi pegangan kita dalam bekerja juga tentu. Saya kira itu, ya. Kalau ingin dalam silakan lihat di Facebook. Iya Pak. Ya. Oh iya. Dan mungkin pelatihan teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa. Iya, silakan. Iya Pak. Ya. Dan pelatihannya di situ gratis, ya. Gratis 100%, dan kalian lulus dari situ dapat sertifikat. Itu. Iya. Oh iya Pak. Iya. Jadi kan kita sebagai mahasiswa perencanaan teman-teman, mungkin benar sarannya Bapak untuk ikut itu karena kita juga kejuruannya itu mapping. Jadi kebanyakan kita itu pemetaan. Jadi alangkah baiknya teman-teman bisa cross check di Facebooknya IMC sendiri seperti yang dikatakan Bapak, dan mungkin bisa bertanya secara langsung ke Bapak Andal Suryana. Dan iya Pak, karena mungkin waktu yang sudah menipis ini karena sudah masuk waktu zuhur, jadi
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman yang sudah hadir dan Bapak Andan Suryana yang sudah menyempatkan waktunya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sama. Dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan teknis ataupun ada salah kata dari kami. Kami sekali lagi ucapkan mohon maaf dan kami tutup kegiatan dilatasi pertama ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Materinya saya sudah kirim ke Jihan ya. Oh iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Salam balik Ya. Pak dari Pak Rahman. Oh iya, sama-sama. Iya. Teman dekat saya itu kalau Pak Rahman. Oh iya Pak. Iya. Barusan dia chat saya Pak. Iya. Oh iya. Banyak Oke. Pak. Ya, sampai jumpa Iya, Pak. semuanya. Ya, Kami- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Makasih Pak. Ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih teman-teman sudah gabung.